Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Zulfa, MPDI, dan rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Strategi Pembelajaran. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk semua orang. Baik, teman-teman yang menghormati, kami dari kelompok yang pertama presentasi dengan judul pendekatan-pendekatan pembelajaran. Ini kami susun bersama saya Ahmad Fauzi, kemudian Bu Endang Prastawati, dan Bu Inasa atau Mbak Inasa Rizky Baiti. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah satu sudut pandang atau asumsi dasar kita baik sebagai guru terhadap siswa. Atau juga pendekatan pembelajaran bisa dimaknai sebagai sudut pandang kita terhadap proses belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama dari sudut pandang siswa, yang kedua dari sudut pandang proses belajar dan mengajar. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Ada banyak pendekatan pembelajaran, antara lain pendekatan individu. Ini berangkat dari asumsi bahwa yang namanya siswa adalah individu-individu yang berbeda. Unik, mereka bersifat individualis, yang bermakna bahwa setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda dengan individu-individu yang lainnya. Yang kedua, pendekatan kelompok. Dalam pendekatan ini, siswa diasumsikan sebagai makhluk homo socius atau makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Kemudian pendekatan bervariasi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap siswa dengan setiap karakteristiknya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Kemudian pendekatan edukatif. Pendekatan ini berangkat dari asumsi peran guru sebagai teladan bagi siswa-siswinya, sehingga setiap gerak-gerik dan tutur kata seorang guru harus bernilai dan bermakna. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan pengalaman. Suatu pendekatan yang memandang bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sebaik-baiknya. Jika dalam konteks pembelajaran agama misalnya, maka siswa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengalaman keagamaan, seperti menjalankan ibadah sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian pendekatan emosional, yaitu suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini dan memahami bahan ajar. Kemudian pendekatan pembiasan adalah suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk senantiasa mengamalkan substansi apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya adalah pendekatan fungsional, yaitu suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pendekatan keagamaan, ada suatu pendekatan yang mencoba menyisipkan pesan-pesan agama, pesan moral agama dalam pelajaran yang lain. Kemudian pendekatan kebermaknaan ini sebagai suatu pendekatan yang berusaha menambah nilai lebih atau value added kepada siswa ketika dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang efektif
Inti pokok dalam pembelajaran efektif adalah bagaimana peserta didik belajar. Yang memiliki ciri-ciri pembelajaran efektif antara lain, 1. Terjalinnya hubungan positif yang melibatkan peserta didik. Yang kedua, terjadinya pembimbingan dan pengasuhan. Yang ketiga, terkondisinya lingkungan pembelajaran untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Yang keempat, terciptanya kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya adalah teraktualisasikannya energi dalam belajar. Dasar-dasar dalam pembelajaran efektif antara lain pengetahuan dan keahlian profesional, kemudian keahlian menguasai materi pembelajaran, kemudian keahlian menetapkan dan menggunakan strategi dalam pembelajaran. Yang keempat, keahlian menetapkan tujuan dan perencanaan dalam pembelajaran. Demikian tadi sedikit uraian tentang bagian dari strategi pembelajaran. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.